Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini kemudian fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifah. Kemudian orang itu memutus salatnya, kemudian dia salat sendiri dengan salat yang ringkas. Nah, di sini kita bisa memahami dalam hadis ini bahwasanya boleh memutus salat kalau ada keperluan yang sangat. Tidak harus darurat. Tidak harus tidak harus darurat. Tapi kalau keperluannya itu sangat sangat besar, ya maka boleh memutuskan sholat berjamaah. Nah, kita bahas dulu masalah hukum sholat berjamaah. Pada pertemuan-pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa hukum sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Hukum sholat berjamaah itu bagi yang balik, akil, orang yang balik, orang yang berakal. Itu wajib. Adapun para wanita sholatnya di rumah. Jadi di sini bisa kita sebutkan. Kemudian orang tersebut memutus apa? Memutus sholatnya. Memutus sholatnya. Nah, di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur orang tersebut yang memutus sholatnya dan tidak menyalahkannya. Ini menunjukkan bahwa pemutusan sholat tersebut sah. Kemudian adanya hajat yang sangat dari orang tersebut juga sah menjadi hajat. Adanya hajat dari orang tersebut itu sah menjadi hajat. Oleh karena itu kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita katakan apa boleh kalau misalkan benar-benar ada hajat. Contohnya misalkan kita sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah. Ternyata apa? Kereta api tut tut ya sudah mulai berbunyi. Wah, ini sudah mau jalan gitu. Sudah kita batalkan sholat isya, nanti kita lanjutkan sholat isya di kereta. Kita mengulang sholat isya di kereta. Jangan dipaksa. Nanti sudah tiupan peluit sekali, 2 kali, 3 kali sudah jalan. Ketinggalan kereta. Jadi, walaupun bukan darurat, tidak menjadi masalah. Walaupun bukan darurat, ini hajatnya besar, maka tidak mengapa memutus sholat, kemudian sholat sendiri, ya kemudian ya berpisah. Nah, di sini begitu pula alasan-alasan yang lain. Contohnya disebutkan oleh para ulama bolehnya misalkan dia mengikat kambing dan dia takut dimakan serigala. Dia mendengar suara aungan serigala sedangkan dia punya kambing atau sheep, apa namanya? Domba. Kemudian begitu pula kalau misalkan dia punya anak bayi, dia dengar suara serigala, nah, dia memutuskan sholatnya untuk melihat bayinya, untuk mengamankan bayinya, boleh, ya. Begitu pula misalkan dia mendapatkan imam sholat sangat panjang, wah imam ini pasti bacaannya panjang. Kadang orang itu sudah nanda-nandai ya, oh kalau ini nih bacaannya panjang. Sampai ada yang bilang, ini bacaannya nih, ini nggak apa-apa, kita pelan-pelan nanti insya Allah ruku masih dapat katanya. Masya Allah, sampai ditandai. Ya, kalau yang ini katanya bacaannya pendek, jadi cepet-cepet katanya kalau datang. Jadi, nah kalau misalkan ada imam yang dia tahu itu bacaannya panjang banget. Aduh, saya baru pulang dari safar, ini sholat isya sekarang, sholat isya. Saya pulang dari safar, saya berat sekali kalau sholat, nanti saya ketiduran pula ketika sholat gitu kan. Bacaannya rata-rata misalkan 2 halaman dalam 1 rakaat. Sudah kalau gitu dia sholat sendiri agar bisa fokus untuk sholat. Maka kita katakan Allah alam, tidak mengapa seperti itu. Itu adalah uzur baginya daripada dia terjatuh ketika sholat. Ya. Kemudian juga yulekhan misalkan permasalahan yang lain, misalkan dia tiba-tiba mendapatkan encok, ya, encok di belakangnya kan, di situ antibodinya kurang sehingga encok belakangnya sampai dia kesakitan sekali, ingin teriak
Tapi gimana sih dalam sholat? Batalkan. Dia batalkan dulu sholatnya, kemudian dia hilangkan sakitnya, kemudian kalau bisa dia kembali lagi berjamaah. Kembali lagi berjamaah. Atau misalkan dia mendengar kebakaran sholat isya, kebakaran, atau misalkan sholat zuhur, kebakaran. Nah, menjadi tidak fokus. Dan ini mengkhawatirkan jika rumahnya juga terbakar atau rumah keluarganya terbakar. Akhirnya dia batalkan sholat untuk melihat ya yang mana yang terbakar tersebut. Atau dia misalkan mempercepat sholatnya. Taib. Atau yang pada intinya hajat-hajat tersebut, adanya hajat tersebut menghalangi dia untuk khusyuk. Ya, apabila dia ada keperluan yang menghalangi kekhusyuan sholat dan tidak bisa dikompromi, ya sudah, maka seperti itu boleh seorang meninggalkan sholat berjamaah. Allah alam bissawab. Jadi boleh memutuskan sholat apabila ada hajat yang sangat dibutuhkan. Jadi salah juga, saya pernah melihat video ada rombongan sholat berjamaah di tempat menunggu kereta api. Ya, ketika kereta berjalan, bagaimana? Akhirnya bubar, sudah mulai sholat, bubar. Ya seharusnya kalau sudah tahu waktunya mepet-mepet, nanti saja sholat di atas kereta. Ya, tapi dipaksakan. Bahkan ada yang ketinggalan kereta. Ini termasuk idha'atul mal, membuang-buang harta. Ya, karena dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kemudian di sini ya ikhwan terdapat faidah fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terdapat faidah ya ikhwan. Ya, terdapat faedah bahwasanya apabila ada permasalahan, maka segera adukan kepada imam atau adukan kepada ustadz, ya, ada permasalahan. Nah, di sini masalahnya ketika Nabi SAW beliau adalah pemimpin pemerintahan dan juga beliau pemimpin agama. Oleh karena itu katakan, apabila ini berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, maka kembalikanlah kepada pemerintah. Tapi kalau dia berhubungan dengan agama, maka tanyakanlah kepada para ustadz untuk mendapatkan solusi atau jawaban. Dan jangan diam saja. Dan dia mengadukan kepada Nabi SAW tentang Mu'adz bin Jabal, yang panjang bacaan sholatnya sangat panjang. Dan pernah kejadian ada seorang jadi imam dan dia sangat panjang. Allah alam, ini tidak disebutkan namanya. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna rajulan qal, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, inni la ata'akhir an salatil ghadah min ajli fulan mimma yutilu bina. Sesungguhnya saya benar-benar mengakhirkan dari salat ghadah, salat subuh, karena si fulan, karena dia itu suka memanjangkan salat. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadban minhu. Saya tidak pernah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah melebihi kemarahannya pada hari itu, yauma idzin. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada yang tukang buat lari orang, munafirin, membuat takut orang, membuat orang lari, orang menjauh. Fa'ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz. Ya, siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, maka falyatajawwaz, ringkaslah, pendekkanlah. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajah. Sungguh di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang tua, dan ada orang yang memiliki hajah. Dan juga ya ikhwan, ya, masalah suara juga ya. Terkadang kalau ada imam suaranya suara emas, dia membaca panjang pun tidak
tidak terasa gitu. Gitu. Kalau dia baca panjang tidak terasa. Tapi seharusnya ya seorang imam itu paham gitu. Dia ini suara emas, apa suara perak, apa suara onta, atau suara keledai gitu. Nah kalau dia ingin jadi imam, itu sudah tahu kualitas suaranya ini bukan suara emas, tapi suara misalkan sedang-sedang atau bahkan mengarah kepada jelek gitu ya. Seharusnya dia bagaimana? Tidak memaksakan diri untuk memanjangkan, ya, karena orang yang suaranya katakanlah menengah ke bawah, itu kalau panjang-panjang malah membuat ngantuk. Tapi kalau misalkan suaranya indah, masya Allah, gitu kan, dia baca, orang itu pengen terus mendengar panjang suaranya, panjang bacaannya. Jadi di sini disesuaikan, ya, disesuaikan. Bahkan saya pernah dapat gitu ya. Ada orang dia mengira nanti nggak kuat kalau misalkan saya baca panjang-panjang. Pas sudah sholat jadi baca ayat yang pendek. Kenapa bacanya cuma surat ini katanya gitu kan? Coba dipanjang-panjangin lagi gitu. Kenapa? Ternyata suaranya indah. Suaranya merdu. Jadi orang senang mendengar suaranya. Jadi di sini kita lihat kondisi masing-masing. Ya, kita lihat kondisi masing-masing. Adapun Nabi SAW itu sempurna. Selain khusyuknya, suara beliau merdu, tepatnya intonasinya, pengajaran ketika beliau sholat, begitu pula membaca Al-Qur'annya, ini luar biasa. Sehingga para sahabat tidak terasa ketika Nabi SAW membaca Al-Qur'an.